Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR. Kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan TRI sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Polri. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sesuai ketetapan MPR nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, maka pada tanggal 30 September tahun 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober tahun 2004. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh KNIL. Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan Angkatan Bersenjata Indonesia pada masa depan. Sebaliknya, berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1949. KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer, dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia. Pada tahun 1940, saat Belanda di bawah pendudukan Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL. Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia, perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan pasukan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, militer Jepang membentuk Tentara Relawan Indonesia yang disebut dengan PETA atau Pembela Tanah Air. Jepang membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh sekutu ke wilayah Asia Tenggara. Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1949, dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Dari tahun 1950 hingga tahun 1960-an, Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga tahun 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat dengan DITII, sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas
pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu. Dari tahun 1961 sampai tahun 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Dari tahun 1962 hingga tahun 1965, TNI terlibat dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961 hingga tahun 1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton. Sangat besar juga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya berbobot 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal selam pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari 100 pesawat militer, 20 supersonik MiG-21S, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17, dan 30 MiG-15.